Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Anwar Motovlog. Di kesempatan video kali ini gua mau bahas ciri-ciri rantai kalian harus ganti. Nah, untuk apa aja ciri-ciri rantai motor kalian harus ganti? Nanti bisa kalian simak videonya gua sampai selesai cuy ya. Yang jelas ini kebetulan punya gua rantainya kurang bagus ya. Ini emang harus ganti sih sebenarnya, ini si rantainya gua. Ini udah mengalami kendor terus ya, di setel kendor terus cuy ya. Oke, langsung gua bahas. Untuk yang pertama, tarikan mesin berasa berat cuy. Jadi antara gap rantai sama gearnya ini kurang napak cuy. Kebetulan ini terjadi keausan pada rantai ya, ataupun di bagian gearnya ini ya. Jadi ini terjadi kerenggangan kayak gini ya, antara gear dan rantai ini mengalami kausan cuy ya. Ini kebetulan punya gue udah parah banget nih ya. Nih udah ditarik kayak gini masih kayak nggak napak gitu cuy, nggak sinkron di gearnya ya. Ini kebetulan rantainya aja sih yang aus. Untuk gearnya di sini punya gue masih oke-oke aja cuy. Nanti akan gua ganti untuk rantainya. Yang jelas gua mau eksperimen nanti untuk rantainya, gua mau ganti apa nanti ditunggu aja next videonya. Yang jelas gua nggak pakai brand merek TK Racing bahkan Triple S. Yang jelas gua ganti rantainya. Ini gua udah pakai rantainya udah lama banget ya. Untuk penggantian rantai kalau kalian berpatokan kilometer itu bisa dari 15 km sampai 25.000 km ya. Kalau kalian berpatokan kilometer itu kayaknya nggak mungkin deh ya, karena ini rantainya kita juga nggak bisa memastikan dari kilometer tersebut harus ganti kan. Yang jelas gua berpatokannya dari visualnya cuy ya. Oke, langsung ke topiknya aja. Ini untuk tarikan mesin berasa berat, ini untuk angkatannya menurut gua kayak kurang sat-set gitu cuy, kayak kurang responsif aja lah yang jelas itu ya. Untuk yang pertama, tarikan mesin berasa berat. Oke, langsung gua lanjut ke sesi kedua ya. Permasalahan yang kedua, ini rantai ini sering melakukan penyetelan cuy ya. Ini jadi untuk kalian udah sering nyetel tapi ini masih kayak ada yang kencang ya, kayak gini nih, kencang nih. Kadang ada yang kendur seperti inilah ya. Yang jelas kalian yang kedua melakukan penyetelan berkali-kali tapi si rantainya ini masih kendor gitu ya. Itu emang ciri-ciri rantai emang harus ganti cuy, karena ya si rantainya itu udah nggak bagus gitu ya untuk tingkat kekencangan. Maksudnya si rantai ke gearnya ini napaknya ini kurang sinkron ya. Yang jelas emang harus ganti gitu cuy. Oke, langsung ke mana lagi ya, gua agak lupa tadi. Gua juga ini dadakan cuy. Ini untuk rantainya nanti gua gantilah. Yang jelas ini ada keausan yang jelas dari rantai atau gearnya. Ini kebetulan gearnya masih bagus ya. Untuk penggantian gua saranin lebih ke secara visual aja ya. Kita lihat fisiknya untuk gearnya itu apakah masih lancip ataupun masih tumpul. Kalau masih tumpul masih bisa digunakan, tapi kadang ada yang lancipnya itu nggak rata cuy ya. Kadang ada yang rata, kadang ada yang lancip gitu. Rata itu tumpul cuy, sorry cuy. Oke, untuk ciri-cirinya mungkin itu aja sih, nggak banyak. Tapi yang jelas ini emang kalau rantai kondisi seperti ini emang harus ganti gitu coy ya. Ini kalau misal kendor seperti ini kayak punya gue ini emang benar-benar parah cuy ya, wajib diganti gitu. Karena ini emang berbahaya lah ini ya, karena emang rantai gua kendor kayak gini udah gua setel berkali-kali. Tapi kalau misal kalian mau motong juga nggak apa-apa kalau buat emergensian ya. Ini juga udah pernah gua potong sampai 2 kali ini. Jadi udah gua potong 2 kali, dua mata waktu itu cuy. Dan ini kebetulan gua gearsetnya pakai ukuran yang 1444 cuy.
Jadi ya sering banget gua buat top speed yang jelas, jadi agak boros sih. Terus untuk yang lainnya yang gua rasain sih selama rantai oblak ini, selain tarikan berasa berat, kurang responsif, terus juga di sisi lain selain visualnya kurang memungkinkan ya, ini untuk rantainya lumayan awet sih. Gua pemakaian 1 tahunan lebih lah. Ini cuman motor gue ini buat harian cuy, yang jelas jadi kayak kelihatan boros gitu. Tapi ya emang menurut gue sih ya emang standarnya seperti itu cuy ya. Ini juga kilometer punya gue juga ada banyak yang jelas. Ini motor udah 3 tahunan sama gua ya, dari baru sampai sekarang cuy ya. Ini penggantian rantai udah hampir 2 kalian ya, 2 kali ganti lah ya. Jadi bisa dibilang ya 1,5 tahun lah gua ganti rantai gitu. Ini gua mau rencananya ganti yang brand selain Triple S sama TK Racing ya. Nanti bisa kalian deh simak videonya gua nanti di next video ya, setelah nanti gua tayangin yang ini nih. Pokoknya ditunggu aja video selanjutnya. Oke, untuk yang lainnya lagi apa ya, nah ini apa, oblak cuy ya. Untuk rantai ke gearnya ini oblak banget gitu ya. Jadi si rantainya itu ke gearnya itu nggak napak banget cuy. Jadi kayak kurang kerap aja gitu ya. Menurut gue sih kurang lebih kerapnya aja ya. Jadi buat persinggungan dari rantai ke gearnya itu kurang gitu ya. Nah, yang jelas kalian untuk rantai perlu perawatan ya. Jadi kalau misal kalian nggak dirawat, emang rantainya itu nggak awet ya. Yang jelas perawatan lah. Ya yang ringan aja cuy. Penyetelan rantai ya, terus dibersihin ya, dicuci gitu ya. Dicuci terus kalian lumasi, terus di setel lagi gitu. Jadi kalian nggak terlalu acuh ke bagian rantai ya. Kadang itu kalau kita acuh ya, atau nggak peduli sama rantai, nggak ada perawatan, kalau misal putus, kita emang kalau lagi apes rantainya itu wah Jan, emang benar-benar repot cuy di jalan cuy. Gue juga pernah ngalamin cuy dengan kondisi yang seperti ini. Gue lupa nggak kontrol ya. Gue lupa lah waktu itu mau pergian, tapi itu lepasnya untungnya aja sih nggak sampai nyangkut di bagian baut yang ada di gearnya. Jadi cuman kayak langsung blus gitu. Tapi untuk rodanya masih aman, nggak ngelok, nggak ngunci, masih ya. Itu posisi gue juga nggak kenceng cuy ya, jalan baru 40 kilometeran lah, nggak kenceng-kenceng banget, lagi santai putus gitu. Tapi putusnya ini copot dari gearnya cuy ya. Nah ini kayak gini nih parah nih. Kalau misal kalian buat kenceng-kenceng ya, jangan diabaikan. Kalau yang kayak gini emang harus kudu ganti cuy, jangan diabaikan ya. Untungnya aja sih gua bawa kunci di dalam jok ya, jadi bisa dipasang lagi untuk rantainya kayak gitu cuy. Nah untuk ciri-cirinya seperti itu yang tadi gua sebutin dari awal sampai akhir ya. Gua juga nggak ngulas panjang ya. Semoga aja ini bisa jadi buat lebih peduli aja buat kalian untuk melakukan perawatan rantai gitu cuy ya. Karena tanggal apesnya kita nggak ada di kalender cuy ya. Oke. Yang udah mampir belum subscribe, silahkan di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya cuy, biar gua lebih aktif lagi buat bikin videonya. Gua mohon maaf banget kalau akhir-akhir ini jarang upload ya. Intinya jedanya 5 hari atau 7 hari atau semingguan lah ya. Ini karena emang cuacanya kurang bersahabat banget cuy ya. Jadi gua nggak bisa ngonten sambil jalan gitu ya. Ya doain aja untuk cuaca masih bisa bersahabat, gua bisa bikin konten terus. Oke, gua undur diri, ditunggu next videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video cuy.